Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billahi nawina ta'alum ta'lim wa nafil intifad wa qura tazkir wa ifadat wa istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah taala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, bisa bersama-sama belajar kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala yang disusun ulang oleh Al-Imam Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua syurah, semua guru kita, semua orang tua kita ala hadiniyah wala kulli niyatin shalih ala man nabi asrafun shalih wa ala hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi wa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ila an qala bab at-taslim li amrillahi wa tarkil ikhtiyar. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min asy-syahwatil khafiyyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatan anil himmatil aliyah. Bab taslim utawi iki iku bab mertelaaken pasrah li amrillah maring perintahe Allah taala wa tarkil ikhtiyar lan ninggalaken ikhtiyar, ninggalaken pilihan. Jadi bab ini menjelaskan bagaimana seorang murid itu harus memiliki pasrah, tafwid, taslim, yang artinya pasrah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di hadapan perintah Allah taala itu tidak boleh memiliki ikhtiar, memiliki pilihan sendiri. Karena ketika seseorang manusia itu memiliki pilihan sendiri, maka dia sudah keluar dari kategori taslim, kategori pasrah. Nah, pada hikmah yang pertama, iradatuka tajrid, iradatuka utawi pengarepe sira, iradatuka utawi pengarepe sira at-tajrid ing tajrid ma'a iqamatillah ing dalem syartane jumenengaken Allah iya ka ing sira fil asbab ing dalem pira-pira sebab. Iku minasyahwati iku tetep saking syahwat al khafiyati kang samar. Wa iradatuka lan utawi kepinginan sira al asbab ing pira-pira sebab ma'a iqamatillahi ing dalem sartane jumenengaken Allah iya ka ing sira fit tajrid ing dalem tajrid iku inhitatun, iku mudun atau turun anil himmati saking semangat al-aliyati kang luhur. Hikmah ini, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah, keinginanmu untuk tajrid sementara Allah taala menempatkanmu ke dalam makom sabab, itu termasuk syahwat yang sama. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah, sementara keinginanmu untuk sabar padahal Allah taala menempatkan dirimu dalam makom tajrid, itu merupakan penurunan dari semangat yang tinggi. Sebelum mengurai lebih lanjut, kita harus mengetahui terdahulu
Apa sih sebab itu? Apa sih tajrid itu? Ya karena kalau diambil secara makna lafaz, tajrid itu yang nganggur, begitu. Tajrid itu mengosongkan diri dari semua pekerjaan. Tajrid itu adalah fokus dengan ibadah, kemudian tanpa ada pekerjaan yang harus dia laksanakan, dalam arti pekerjaan yang menghasilkan uang. Tuh. Nah, sehingga di sini akan sedikit diulas mengenai apa itu tajrid dan apa itu sabab. Kalau dari sisi bahasa, at-tajrid itu merupakan masdar dari apa tuh? Doa. At-tajrid. Nah. Jarrada yujarridu tajridan fahuwa mujarridunadzaka mujarradun. Jarrid la tujarrid mujarradun gitu ya. Nah, itu menurut bahasa arti dari tajrid itu adalah al-izalah, menghilangkan atau mengosongkan. Seperti taqulu jarradtu thawba, saya mengosongkan baju. Saya mengosongkan baju, maksudnya baju itu saya lepaskan dari badan. Tuh, jadi tajrid itu artinya kekosongan. Itu menurut bahasa ya. Berarti semua orang yang mengosongkan diri dari hal apapun itu namanya tajrid, tapi menurut bahasa. Nah, tetapi untuk kalangan sufiyah mereka memiliki pembagian atau ya pembagian tersendiri, yaitu ada istilahnya tajridul zahir, pengosongan zahir, tajridul batin, pengosongan batin, dan tajriduhuma, pengosongan keduanya. Maksud dari tajridul zahir itu adalah tarku kulli ma yashghalul jawariha an ta'atillah, meninggalkan semua yang menyibukkan anggota badan dari ketaatan kepada Allah. Jadi semua yang membuat kita sibuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meninggalnya, maka kita itu termasuk orang yang mutajarrid, orang yang bertajrid, orang yang mengosongkan diri, tapi dari sisi zahirnya. Itu pertama. Yang kedua, wa tajridul batin huwa tarku kulli ma yashghalul qalba ma'al anil huduri ma'allah, itu meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan hati untuk hadir bersama Allah. Jadi ketika hati itu hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, kan itu adalah gambaran dari orang yang dalam setiap saat, dalam setiap detik, dalam setiap menit dia selalu berzikir ke Allah taala. Bahkan zikirnya itu sudah tidak zikir lisan lagi, tetapi zikirnya adalah zikir kalbu, zikir hati. Kan di pembahasan zikir pada hal yang sebelumnya sedikit dibahas mengenai tingkatan-tingkatan zikir, bahwasanya zikir itu tingkatannya ada 3. Zikrul lisan yang pertama, dan ini adalah bagi orang yang awam. Kemudian yang kedua itu adalah zikrul qalbi, kalbunya sudah berzikir secara otomatis lantaran zikir lisannya itu sudah terlalu banyak sehingga tidak terbendung, maka hatinya atau kalbunya itu secara otomatis berzikir. Kemudian selanjutnya itu adalah zikrul ruh, zikir ruh, ruhnya itu sudah berzikir, sirnya itu sudah berzikir, tidak, hatinya sudah tidak ada lagi lintasan, hatinya sudah tidak ada lagi lintasan, sehingga semuanya itu dia sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk 3 tingkatan zikir gitu ya. Yang kedua adalah tajridul batin. Arti dari tajridul batin itu adalah tarku kulli ma yashghulul qalba anil huduri ma'allah. Itu mengosongkan atau meninggalkan segala sesuatu yang mengganggu hati, segala sesuatu yang mengganggu hati dari hadir bersama Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini khususnya bagi kalangan mereka para ahli zikir, yang zikirnya itu sudah masuk ke dalam zikir kalbu. Jadi kalau zikir lisan ini belum nyampe kepada tajridul batin. Oke, itu untuk kedua. Dan yang ketiga adalah tajriduhuma. Kalau untuk tajrid zahir dan batin itu adalah ifradul qalbi wal qalbi lillah. Itu mengosongkan atau menyatukan. Ifrad menyatukan hati dengan jasad hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tingkatan yang kedua dan yang tingkatan yang ketiga ini diberikan kepada golongan-golongan khawas, yaitu mereka yang hatinya itu sudah hidup. Nah sehingga tajridul kamil atau kekosongan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, kalau dari sisi zahir, at-tajridul kamil fi zahir, mengosongkan diri, ya, mengosongkan diri yang sifatnya sempurna di dalam zahir, itu adalah dengan tarkul asbab wa ta'riyatul badani min mu'tadis thiyab, yaitu meninggalkan sabab-sabab, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan, dan mengosongkan badan dari pakaian-pakaian yang biasa. Dalam arti mengosongkan batin, mengosongkan zahir itu ya tidak bekerja kemudian menggunakan pakaian ala kadarnya, di mana pakaian yang bagus atau pakaian yang tidak bagus, pakaian yang jelek, pakaian yang rombeng, pakaian yang gembel, itu sama menurut dirinya. Itu untuk tajridul kamil fi dhahir. Nah kemudian wafil batin huwa tajridul qalbi min kulli wasfin zamim wa tahliyatuhu bi kulli wasfin karim. Kalau untuk kekosongan yang sempurna di dalam batin, itu adalah mengosongkan hati dari semua sifat-sifat yang buruk dan menghiasi hati dengan semua sifat-sifat yang baik. Gitu. Nah sehingga hal ini lebih kepada makna yang biasa digunakan oleh para Sufiyah ketika mereka menggunakan istilah al-mutajarridun atau tajrid, ya. Jadi tajrid itu ada dua, ada tajridul zahir dan itu kembali kepada fisik, dalam arti dari sisi rizki dia tidak mengkhawatirkan, kemudian dari sisi kebutuhan-kebutuhan yang biasa dia butuhkan itu sudah tidak mengkhawatirkannya. Kemudian dari sisi pakaian yang bagus atau pakaian yang jelek, nah itu menurutnya sama. Nah sementara untuk tajridul batin itu kembali kepada sifat yang ada di dalam diri, mengosongkan semua sifat-sifat yang buruk, ya, kemudian menghiasi hati, menghiasi kalbu dengan sifat-sifat yang baik. Nah sehingga ketika seseorang itu ingin bertajrid, sementara tajridnya itu hanya zahir saja, dari sisi zahir di mana dia tidak mau bekerja, kemudian dia juga menggunakan pakaian yang compang-camping, sementara hatinya itu selalu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini belum bisa dikatakan sebagai orang yang bertajrid. Itu untuk pertama. Nah sehingga seorang yang sempurna itu bagaimana? Seorang yang sempurna dalam tajrid itu adalah seseorang yang mengumpulkan antara tajridul zahir dan batin. Secara zahir dia tidak bekerja, secara zahir dia tidak menggunakan pakaian-pakaian yang bagus atau mengosongkan jasadnya lah dari perhiasan-perhiasan duniawi, sementara batinnya itu bergejolak misalnya, hatinya selalu merindukan pemberian dari orang lain, ya maka orang yang seperti ini belum bisa dikategorikan sebagai orang yang mutajarridin, orang yang bertajrid. Ya karena memang harus ada keseimbangan antara keduanya, antara tajridul zahir dan batin. Karena kalau dia itu hanya mengosongkan zahirnya, mentajridkan zahirnya, sementara batinnya itu tidak ditajridkan, tidak dikosongkan, maka dia termasuk kategori orang yang kadzab, orang yang berbohong, gitu ya. Makanya dalam hikmah ini iradatu tajridah,
ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk bertajrid, keinginanmu untuk kosong dari dunia, kosong dari pekerjaan, kosong dari kekayaan, kosong dari kesibukan duniawi, kosong dari mencari rizki, mengejar rizki, kosong dari semua keindahan dan gemerlap dunia. Engkau menginginkan kekosongan, menginginkan tajrid, padahal Allah Ta'ala menempatkan dirimu pada maqam sabab. Nah, kalau memang kita melakukan hal yang demikian, maka kita itu dalam diri kita terdapat syahwat yang terpendam. Itu makanya fa iradatuhu tajrid ma'a iqamatihi ta'ala lahu fil asbab, itu asyahwatul khafiyah, itu merupakan syahwat yang samar atau tersembunyi. Kenapa? Ya karena rata-rata orang itu pengen santai. Kenapa dia itu pengen tajrid? Ya karena dia tidak akan tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi, urusan-urusan mencari rizki, urusan-urusan bekerja. Gitu. Seseorang itu ketika pengen tajrid, itu dia pengen santai. Sementara di dalam dirinya itu tidak ada keyakinan. Tidak ada keyakinan yang bisa menahan beban-beban dari gangguan pemikiran yang memikirkan tentang rizki, memikirkan tentang kekayaan, memikirkan tentang kebutuhan. Kalau memang belum memiliki keyakinan yang demikian, ya maka lebih baik dia itu kembali kepada maqam sabab. Ya. Maka sehingga karena dia itu memiliki keinginan yang tadi, keinginan dari sabab kepada tajrid, Allah Ta'ala sudah menempatkan dirinya dalam sebab, sementara dia itu menginginkan tajrid, itu termasuk syahwat. Karena apa? Keinginan itu adalah keinginan nafsunya, keinginan jiwanya. Nah kemudian kenapa keinginan tersebut atau syahwat tersebut masuk dalam kategori khafiyah, samar atau tersembunyi? Ya karena dari sisi zahirnya dia menampakkan diri seakan-akan dia adalah orang yang tidak cinta dunia, orang yang hanya menyibukkan diri dengan ibadah, orang yang hanya menyibukkan diri dengan zikir, dengan puasa, dengan bersepi, dengan menghindari keramaian, menghindari manusia dan seterusnya. Ya sebenarnya hal itu adalah hal yang mulia. Nah tetapi karena tujuannya itu adalah agar nafsunya itu ingin mendapatkan ketenangan, ya kan? Padahal di dalam dirinya tidak ada keyakinan mengenai hal itu, ya maka orang yang syahwat yang ada dalam dirinya itu ya tersembunyi. Jadi hanya sebagai bukan pelampiasan, kambing hitam lah. Jadi mengambing hitamkan tajrid. Dia sebenarnya pengen santai, tetapi dia beralasan bahwa saya ingin tajrid. Gitu. Padahal Allah Ta'ala sudah menempatkan dirinya pada asbab bekerja. Dan sebaliknya, orang yang berada pada maqam sabab, di mana dia itu selalu bekerja. Kemudian dia itu bekerja, atau yang kedua, seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menempatkan dirinya pada maqam tajrid, kemudian dia itu menginginkan kepada maqam sabab, maka itu adalah inhitatun anil himmatil aliyah. Itu merupakan penurunan, merupakan keanjlokan dari kesemangatan yang tinggi. Itu. Kenapa? Ya karena kalau berbicara tentang semangat yang tinggi, tadi lengit deh. Semangat yang tinggi. Jadi kalau semangat yang tinggi itu
adalah semangat untuk mengejar Allah Subhanahu wa taala. Semangat tinggi. Kemudian ketika yang dia kejar itu adalah bukan atau selain Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia itu tidak lagi memiliki semangat yang tinggi. Ya, makanya di sini Syekh Ibnu Ajibah mengatakan wa ammal mutajarridu idza arada ar-ruju'a ila al-asbab min ghairi idnin sharih fa huwa inhitatun min al-himmatil 'aliyyah ila al-himmatid daniyah aw suqutun min al-wilayatil kubra ila al-wilayatis sughra. Adapun orang yang sudah Allah taala tempatkan kepada makom tajrid, kemudian dari makom tajrid ini dia menginginkan perpindahan kepada makom sabab tanpa adanya izin dari Allah taala, maka itu merupakan keanjlokan, penurunan dari semangat yang tinggi menuju kepada semangat yang rendah, atau dia itu telah jatuh dari kewalian yang paling besar kepada kewalian yang paling kecil, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana seseorang itu mengetahui, dari mana seseorang mengetahui bahwa Allah taala itu menempatkan dirinya dalam makom tajrid atau dalam makom sabab? Nah, di sini disebutkan tandanya wa alamatu iqamatiha fiha dawamuha lahu ma'a husulin nataij. Tanda di mana seseorang itu ditempatkan oleh Allah dalam makom tertentu, dia bisa mudawamah. Dia mudawamah atau konsisten dalam melaksanakan baik sabab atau tajrid. Kemudian dari sabab atau tajrid itu dia mendapatkan hasil-hasil, maksudnya kebutuhan-kebutuhan yang biasa dia butuhkan, kebutuhan-kebutuhan yang ada pada dirinya dicukupi oleh Allah taala. Kemudian itu satu. Yang kedua, wa adamul awaiqil qati'ati lahu anid-din. Kemudian tanda yang kedua itu dia tidak menemukan penghalang-penghalang yang menghalangi dirinya dari agama. Maksudnya ketika dia bekerja, kalau dalam makom sebab gitu, kalau dalam makom sebab, kalau Allah taala menempatkan dirinya dalam makom sebab, dia bekerja, entah itu nyangkul, entah itu jualan, entah itu nguli, entah itu jadi tukang sapu dan seterusnya. Tetapi pekerjaan yang disebutkan tadi sama sekali tidak mengganggu ibadahnya, tidak mengganggu agamanya. Nah, maka ini tanda kedua. Kalau tanda yang ketiga, wa husulul kifayati bihaitsu idza tarakaha hasala lahu tashawwufu ilal khalqi wal ihtimam birrizqi. Yang ketiga adalah mendapatkannya kecukupan, mendapatkan kecukupan dari sababnya atau dari tajridnya, gitu. Nah, sehingga ketika tiga tanda ini ada dalam dirinya, ketika dia mudawamah atau continue dalam beribadah, misalnya kalau orang yang bertajrid, dia continue dalam beribadah dan tidak bekerja, kemudian dia mendapatkan hasil-hasil dari ibadah itu atau buah-buah dari ibadah itu, kemudian tidak ada pengganggu antara dirinya dengan Allah Ta'ala, dengan agamanya, kemudian kebutuhannya itu cukup, ya maka itu adalah tanda bahwa dirinya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam makom tersebut, gitu ya. Nah, sehingga selain itu ada tanda lagi, maksudnya seseorang itu bisa mengetahui bahwa itu adalah penempatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Itu jadi seseorang tidak mungkin untuk berpindah dari makom sebab kepada makom tajrid, atau dari makom tajrid kepada makom sebab, kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memindahkannya. Ketika yang memindahkan adalah dirinya, ya maka itu bukan Allah Ta'ala, tetapi syahwatnya.
tetapi nafsunya. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui itu dari Allah? Tadi ada tanda-tandanya. Kemudian tanda yang selanjutnya itu adalah hatta yakunal haqqu huwallazi yanquluhu minha ala lisani syaikhihi in kana. Kalau dia memiliki guru, memiliki syekhut tarbiyah, memiliki asy-syekhul mursyid, maka asy-syekhul mursyid inilah yang memberi tahu kepada dirinya bahwa dirinya berada dalam maqam sabab atau dalam maqam tajrid. Atau kalau dia tidak memiliki guru, au bi isyaratin wadihah, atau dengan tanda-tanda yang nyata. Seperti apa? Kata azuriha min kulli wajhin. Seperti dia itu ketika bekerja itu selalu bangkrut, tidak pernah menemukan keuntungan. Usaha dagang ayam nggak hasil, yang ada bangkrut. Kemudian usaha kue roti nggak hasil dan bangkrut gitu misal. Terus pokoknya setiap usaha itu dia coba, mau jadi kuli, mau jadi pegawai, mau jadi satpam, segala macam, semuanya itu nggak ada yang benar. Ya. Nah, itu merupakan yang tanda atau isyarah yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dia itu bekerja apapun, berdagang apapun, bertani apapun, memiliki kesibukan apapun, itu tidak pernah mendapatkan hasil. Maka itu merupakan tanda yang nyata bahwa dirinya tidak atau bukan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada maqam sebab, sehingga dia harus berpindah kepada tajrid. Sehingga kesibukannya ya zikir gitu kan. Zikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, pesantren, ngaji gitu kan. Kemudian bertafakur, bertadabbur, introspeksi diri dalam khalwatnya, dalam uzlahnya gitu. Sehingga hal ini yang perlu dipelajari, hal ini yang perlu diketahui. Apakah Allah Ta'ala itu menempatkan diri kita di dalam maqam sabab atau di dalam maqam tajrid? Ya sebenarnya antara keduanya itu sama-sama mulia. Bukan berarti ketika membandingkan antara orang yang bertajrid kemudian orang yang bersabar, orang yang tadi kosong dari kesibukan duniawi, bekerja, nyari duit dan seterusnya, kemudian orang yang ahli ibadah, tukang zikir, tukang wirid itu lebih mulia, belum pasti. Kenapa? Karena ketika tajrid itu ya diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tajrid itu diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka itu adalah makomnya. Ketika sabab dan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya adalah tajrid. Jadi sebenarnya antara tajrid dengan sabab itu sama-sama penempatan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama penempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu bertajrid tapi tajridnya itu tanpa izin dari Allah taala, maka itu sabab. Dan sebaliknya ketika seseorang itu bersabab tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya itu adalah tajrid. Jadi dua-duanya sama. Gitu. Sehingga kenapa hal ini yang mendorong atau menyebabkan para ulama seperti Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, Syekh Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala, dan juga Syekh Ibrahim Al-Madbuli, di mana mereka mengatakan bahwasanya orang yang bersabar, orang yang bekerja itu tidak kalah mulia dengan orang-orang yang kosong dari pekerjaan, dalam arti mereka sibuk dengan ibadah, mereka sibuk dengan zikir, mereka sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadahnya. Gitu. Makanya di dalam kitab Lataiful Minan wal Akhlaq karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mengatakan
Di halaman 51 jilid 2, husnudzanni fi tawaifil muntasibina ila tariq. Salah halaman di 121. Beliau mengatakan ikramullahi ta'ala atau syuhudi mimma an'amallahu tabaraka wa ta'ala alayya, syuhudi limahasinil ammati minal muhtarifin wa tafdilihim ala nafsi kashfan wa yaqinan la dhannan wa takhminan. Jadi saya menyaksikan di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri saya. Jadi saya itu menyaksikan, Syekh Abdul Wahab Asy'arani menyaksikan kebaikan-kebaikan orang awam dari kalangan orang-orang yang bekerja, al-muhtarifin, orang-orang yang bekerja, dari yang tukang macul, tukang dagang, ya, tukang panggul, menjadi kuli, tukang sapu, membersihkan bed dan segala macam. Mereka itu menurut pandangannya Syekh Abdul Wahab Asy'arani mereka mulia, lebih mulia, ya kan? Bahkan wa tahdilahum ala nafsi kashfan wa yaqinan, dan saya lebih menganggap mereka sebagai orang-orang yang lebih mulia daripada diri saya. Tidak hanya secara husnudzan, ya, tidak hanya secara tawadhu, tetapi kashfan wa yaqinan, secara kasyaf, pandangan mata hati, ya, dan juga wayakinan, dan secara yakin dalam sisi kenyataan. Dan ini adalah hal yang sama atau pendapat yang sama yang diambil juga oleh Syekh Ibrahim Al-Madbuli rahimahullahu ta'ala, di mana Syekh Ibrahim Al-Madbuli ini yang memiliki kitab Wasiyat Al-Wasiyatul Madbuliyah yang kemudian disyarahi oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitabnya Al-Minahus Saniyah. Jadi kalau yang ingin menyimak itu ada tuh pengajian malam Jumat itu, kalian promosi gitu loh. Insyaallah Gus. Saya hadir terus kok. Ya, malam Jumat. Setelah berapa? Jadi kata Syekh Ibrahim Al-Madbuli, beliau mengatakan al-mu'minul muhtarifu akmalu indi minal majadid. Seorang mukmin yang dia itu bekerja, menurut saya dia itu lebih sempurna daripada wali-wali majdub. Satu. Dan yang kedua, wa min masyayikhiz zawaya alladzina ya'kuluna bidinihim wa laysa biyadihim hirfatun dunyawiyyatun ta'ufuhum an sadaqatin nasi wa usakhihim. Di mana mereka itu orang-orang yang bekerja, itu orang mukmin yang bekerja itu juga lebih sempurna, ya, daripada para masyayikhuz zawaya, para syekh-syekh, para kiai-kiai alladzina ya'kuluna bidinihim, yang mereka makan atau mendapatkan makanan dari agama mereka, sementara di tangan mereka itu tidak memiliki pekerjaan yang menjaga dirinya dari mengambil sedekah-sedekah manusia dan kotoran-kotoran manusia. Nah, sehingga dari hal ini ya kita jangan sampai dong merendahkan orang-orang yang bekerja gitu kan, mentang-mentang dia kerja di toko, mentang-mentang tukang macul, mentang-mentang pedagang di pasar, mentang-mentang petani, ya, mentang-mentang kontraktor, kemudian kita itu menghinakan mereka lantaran mereka bukan sama seperti kita. Astagfirullah. Ya, kan itu Pak. Padahal menurut pandangan Syekh Ibrahim Al-Madbuli mereka itu lebih mulia daripada wali-wali majdub dan para kiai-kiai, iya, di mana mereka itu memakan atau mendapatkan kekayaan dari agama mereka, dan mereka itu tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki pemasukan yang menjaga diri mereka untuk atau dari mengambil sedekah-sedekah manusia dan kotoran-kotoran manusia.
Nah di sini Syekh Ibrahim Al-Madkhuli menyebutkan bahwa ada beberapa sebab kenapa para orang-orang mukmin yang mereka itu bekerja ternyata mereka itu lebih utama daripada wali-wali majdub menurut pandangan Syekh Ibrahim Al-Madkhuli, ya karena di sini ada 7 sebab. Yang pertama, annahu ya'kulu min kasbi yaminihi wa yut'imun nasa bihi ghaniyahum wa faqirahum zalimahum wa muhsinahum alimahum wa jahilahum. Satu, karena mereka itu memakan makanan dari hasil keringat mereka, dan dari hasil keringat ini mereka menyedekahkan harta mereka kepada orang lain, baik diberikan kepada orang miskin, baik diberikan kepada orang yang kaya, baik orang yang zalim, orang yang baik, kepada ulama atau orang bodoh. Pokoknya dibagi aja ke banyak orang. Satu. Yang kedua, himayatuhu min akli sadaqatin nasi wa ausakhihim hatta minal awqaf. Mereka terjaga dari memakan sedekah-sedekah manusia dan kotoran-kotoran atau zakat-zakatnya manusia. Bahkan mereka itu juga terjaga dari mendapatkan harta dari harta-harta wakaf. Nah, sehingga mereka itu mandiri, gitu, tidak menggantungkan kepada orang lain. Yang ketiga, syuhuduhu jahla nafsihi wa tadhakkuruhu li su'i fi'lihi wa khawfuhu min qabihi ma'asihi min ghairi wuqu'in fi ta'wilin yukhaffifu anhu nadama. Yang ketiga, mereka menyaksikan bahwa diri mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Mereka selalu ingat dengan perbuatan buruknya, dan mereka selalu takut kepada Allah akan keburukan maksiat-maksiat mereka. Bahkan ketika mereka melakukan maksiat itu tidak pernah beralasan, tidak pernah mentakwil, tidak pernah beralasan yang mengurangi an-nadam, yang mengurangi rasa bersalah mereka atau penyesalan mereka atas perbuatan maksiat itu. Yang keempat, syuhuduhu haqarata nafsihi ala dawam wa annahu adnal muslimina manzilatan indallah. Ya, mereka menyaksikan diri mereka itu hina. Selamanya mereka itu menyaksikan bahwa diri mereka itu hina, dan bahwa diri mereka itu adalah golongan orang-orang muslim yang di sisi Allah Ta'ala itu berada di derajat yang paling rendah. Nggak songong gitu lah orang awam biasanya. Masya Allah. Bedakan kalau orang yang memiliki sedikit ilmu, apalagi diberi oleh Allah Ta'ala itu kefasihan, lamis lah dalam berbicara. Kan omongannya nanti songong gitu. Tidak memandang bahwa dirinya rendah, tetapi dia memandang bahwa orang lain lah yang rendah, dan sebaliknya dirinya lah orang yang mulia. Itu. Kelima, kathratu ta'zimihi lil ulama'i was shalihin. Biasanya orang awam itu sangat mengagungkan kepada ulama dan orang-orang soleh. Yang sifat ini belum pasti ada dalam jiwa seorang ulama, seorang ahli dzikir, seorang ahli ibadah. Gitu. Itu yang kelima. Yang keenam, annahu ya'ti bi ibadatihi bi himmatin wa khusyu'in wa dhillatin wa inkisarin wa kathrati tadarru'in wa ibtihal. Biasanya kalau orang awam itu ketika mereka beribadah, ibadah mereka itu biasanya semangat. Mereka semangat dalam beribadah, mereka khusyuk dalam beribadah, mereka merasa rendah dalam beribadah, dan mereka sangat tadarru' wa ibtihal ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menyujudkan diri sendiri, merendahkan diri mereka sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang awam. Yang ketujuh, salamatuhu minasyubahil aqliyah. Kalau orang awam itu selamat dari syubhat-syubhat
atau gangguan-gangguan pemikiran. Ya maksudnya biasanya kalau orang yang berilmu itu kan biasanya ada aja nih. Oh, karena biasanya karena tadi malam itu ngebahas tentang adab-adab doa. Kemudian kita itu ketika berdoa, dia menemukan sebuah dalil bahwa Allah Ta'ala itu mewajibkan ud'uni astajib lakum, doalah kalian semua maka saya akan menjawabnya, kata Allah Ta'ala. Kemudian ketika dia menemukan hadis tersebut, ketika berdoa kemudian dan doanya itu tidak kunjung diijabah oleh Allah Ta'ala, maka akalnya bermain. Ini benar enggak ini Allah Ta'ala mengijabah doa saya? Sementara Allah Ta'ala udah janji, tapi sampai saiki Allah Ta'ala belum ngasih-ngasih. Wah, berarti ini kenapa nih dengan Allah Ta'ala? Kan kayak gitu kalau orang yang sedikit punya ilmu. Nah kalau orang awam enggak, ketika mereka diberi disuruh untuk berdoa, ya mereka berdoa dengan semangat, ya, dan seterusnya. Jadi dengan 7 alasan ini, ya menurut Syekh Abdul Wahab Asy'arani mereka itu lebih mulia daripada para wali-wali majdub, ya kan? Yang jazbahnya mereka atau kewalian atau kemajduban mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan melalui proses suluk, tetapi melalui langsung pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka secara otomatis menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali yang majdub. Jadi wali yang tidak bersuluk, ya, tidak bersuluk, tidak menggunakan suluk thariqah untuk mencapai kewaliannya, gitu. Nah sehingga karena para orang-orang yang bekerja ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengakui kemuliaan mereka dan menganggap bahwa mereka itu lebih mulia daripada Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala. Bahkan dasarnya itu bukan dari dasar ketawaduan beliau saja, akan tetapi berdasarkan atas kasyfan wa yaqinan, secara kasyaf, secara yakin, la dhannan wa takhminan, bukan hanya prasangka dan takhmin, prediksi saja. Nah sehingga kembali kepada materi bahwasanya al-mutasabbib wal mutajarrid sebenarnya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang tajrid itu merupakan izin perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka itulah yang terbaik. Ketika sabab atau tasabub itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka hakikat sabab itu sebenarnya tajrid. Sehingga tajrid itu diartikan sebagai apa? Pengosongan diri, ya, dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengosongan diri dari berharap kepada selain Allah Ta'ala. Pengosongan diri dari bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu ya. Nah, dan ini harus diperhatikan bahwa hikmah yang barusan dijelaskan itu, bahwasanya perpindahan dari keinginanmu untuk berpindah dari makom sabab kepada tajrid itu merupakan keinginanmu untuk bertajrid, sementara Allah Ta'ala menempatkan dirimu kepada makom sebab, itu termasuk syahwat yang samar tersembunyi. Dan keinginanmu untuk berpindah dari makom tajrid kepada makom sabab itu merupakan penurunan, ya, penurunan atau kejatuhan dari makom yang tinggi atau dari semangat yang tinggi. Ini hikmah ini yang barusan kita jelaskan itu hanya berlaku bagi para sairin, bagi para muridin, bagi para salikin yang sedang berproses menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena kalau al-wasilun, orang-orang yang sudah usul ke Allah Ta'ala, al-arifun, orang-orang yang sudah ma'rifat, kenal, cinta, dekat, dicintai, didekati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya karena mereka ya sudah tidak dibahas lagi, fala kalama alaihim. Kenapa?
idhum radhiyallahu anhum ma'khuduna an anfusihim. Ya karena mereka itu sudah diambil jiwanya oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka hanya mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengikuti diri mereka. Kan? Yakbiduna minallah wa yadfa'una billah qad tawallal haqqu ta'ala umurahum. Sehingga yang mengurusi urusan-urusan mereka itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi sebenarnya sama itu antara al-mutasabbib dan al-mutajarrid. Tidak ada kelebihan di antara satu dengan yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Hanya saja terkadang karena kita itu sedikit pengetahuannya ya, sehingga banyak dari kita yang berzikir, yang berwirid, kemudian fokus untuk beribadah, sholat, puasa, kemudian menuntut ilmu. Nah, kemudian dalam dirinya mengaku bahwa dirinya adalah orang yang lebih utama daripada orang-orang yang di luar, yang bekerja, gitu kan, yang mencari uang. Dikatakan olehnya bahwa orang-orang yang mencari uang itu ya hubud dunia. Kan belum tentu kan? Belum tentu. Jadi hubud dunia yang namanya cinta itu tempatnya ada di dalam hati. Gitu. Tidak tidak bisa hubud dunia itu langsung terlihat oleh mata kita. Ya kecuali kalau kita itu sudah menjadi walinya Allah Ta'ala. Kalau walinya Allah Ta'ala itu biasanya bisa melihat orang lain, bagaimana orang lain atau bagaimana orang yang mencintai dunia dan bagaimana orang yang tidak mencintai dunia, gitu ya. Sehingga kita mempelajari tasawuf itu bukan untuk menghakimi atau menghukumi orang lain, tetapi untuk introspeksi diri, untuk muhasabatun nafsi, untuk melihat bahwa diri kita itu pantas nggak untuk memiliki atau mampu nggak diri kita itu untuk memiliki sifat-sifat yang baik dan menghindari sifat-sifat yang buruk. Gitu. Jadi untuk introspeksi, bukan untuk menghukumi atau menyalahkan orang lain. Ya karena itu bukan tugas kita untuk menyalahkan orang lain, itu bukan tugas kita. Itu. Selanjutnya la tatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwa. Walau arada lasta'malaka min ghairi ikhraj. Hikmah selanjutnya yang kedua dari bab ini, at-taslimu li amrillah wa tarkil ikhtiyar, adalah la tatlub aja nyuprih sapa sira minhu saking Allah an yukhrijaka ing yen tong netoaken sapa Allah ing sira min halatin saking tingkah liyastamilaka supaya nganggo sapa Allah ing sira fima ing dalem barang siwa kang sakliyane halat. Falau aradaka mongko lamun karep sapa Allah ing sira lastamalaka mongko atau yakti nganggo sapa Allah ing sira min ghairi ikhrajin kelawan tanpa ngetoaken. Jadi janganlah sekali-kali kita meminta kepada Allah Ta'ala untuk mengeluarkan kita dari keadaan tertentu menuju keadaan yang lain. Seandainya kalau Allah Ta'ala itu menginginkan dirimu untuk pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, ya tetap Allah Ta'ala nanti akan dengan sendirinya mengeluarkan kita tanpa harus ada proses pengeluaran dari kita. Nah, sehingga dari adab-adabnya orang yang ahli ma'rifat itu adalah al-iktifa'u bi'ilmillah. Mereka sudah merasa cukup dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka sudah wal istighna'u bihi amma siwahu, merasa kaya, merasa cukup dengan Allah Ta'ala daripada selainnya. Kalau memang Allah Ta'ala itu menempatkan diri kita pada suatu keadaan, maka jangan sampai kita itu merendahkan keadaan yang sedang kita alami, ya. Kemudian kita meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari keadaan ini, karena ketika Allah Ta'ala sendiri yang menginginkannya, maka
dengan sendirinya keadaan itu akan lenyap. Tidak perlu oleh kita keadaan itu. Nah, sehingga kita itu tidak perlu berikhtiar untuk memindah keadaan kita, misalnya dari keadaan orang yang bodoh menuju keadaan orang yang pintar, dari keadaan orang yang miskin menuju keadaan orang yang kaya. Karena ketika Allah Ta'ala itu menginginkan kita menjadi orang kaya, maka kita ya dengan otomatis nanti dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Ta'ala, dan dengan caranya Allah Ta'ala sendiri kita akan dijadikan menjadi orang yang kaya. Begitu juga dengan orang yang miskin, orang yang bodoh. Ya tidak, apa istilahnya ya, tidak, dalam doa itu tidak memaksa kepada Allah Ta'ala untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang pintar. Ya soalnya nanti ketika Allah Ta'ala memberikan futuh kepada dirinya, dia diberi semangat oleh Allah Ta'ala untuk ngaji, untuk rajin ngaji, untuk menghafal, untuk memurojaah, untuk memutolaah terus, sampai pemahamannya itu sangat cepat, pemahamannya itu sangat luas. Nah, sehingga nanti dia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyerap ilmu-ilmu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dirinya. Gitu, dengan cara yang mudah, dengan cara yang tidak memaksa, ya, sehingga dia tidak memaksakan diri untuk menjadi orang yang berilmu, tidak memaksakan diri untuk menjadi orang yang kaya dan seterusnya. Makanya Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu taala beliau mengatakan, fal arifu billah idza kana a'zaba la yatamanna tazwij. Seorang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu menjomblo, a'zab. Seorang yang ahli makrifat, seorang yang kenal dengan Allah Ta'ala, ketika dia jomblo, ya maka dia tidak memiliki harapan untuk menikah. La yatamanna, tidak berangan-angan untuk menikah. Wa idza kana mutazawwijan la yatamanna al-firaq, ketika dia itu orang yang sudah memiliki istri, maka dia tidak berangan-angan untuk menjomblo sehingga mentalak istrinya. Wa in kana faqiran la yatamanna al-ghina, pasti. Ketika dia adalah orang yang fakir, orang yang ahli marifat itu fakir, la yatamanna al-ghina, dia tidak berangan-angan, tidak berkhayal untuk menjadi orang yang kaya. Atau sebaliknya, ketika dia kaya, dia tidak berangan-angan menjadi orang yang fakir. Ketika dia sehat, tidak berangan-angan menjadi orang yang sakit. Ketika sakit, tidak berangan-angan menjadi orang yang sehat. Ketika dia mulia, tidak berangan-angan menjadi orang yang hina. Ketika dia hina, tidak berangan-angan menjadi orang yang mulia, dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga atau keadaan yang menimpanya, semua keadaan yang menimpa seseorang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak melihat apa yang dia perbuat untuk dirinya, apa yang dirinya perbuat untuk dirinya sendiri, ya, karena dia sudah berkeyakinan bahwa dirinya itu lenyap, itu kan. Maka posisi dari orang yang ahli makrifat ini seperti posisinya orang yang meninggal di depan orang yang memandikannya. Ya, makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu itu menciptakan apa yang dia inginkan dan menciptakan apa yang dia pilih. Bukan Allah Ta'ala menciptakan apa yang kita inginkan dan yang bukan kita pilih. Ya, karena makana lahumul khiyarah, karena manusia itu tidak memiliki pilihan, sehingga mereka pasrah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dalam keadaan menuntut ilmu, ya kan, biasanya yang menuntut ilmu itu macam-macam pikirannya.
Ada yang pengen kawin gitu kan, dia pengen nikah. Sahagos. Ada yang pengen kaya, ada yang pengen ini dan itu, gitu kan? Itu berarti ya dia belum maksimal. Dia belum maksimal dalam menikmatilah keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya saat ini. Gitu kan? Ya, sehingga Allah taala pernah berfirman, berkata kepada Nabi Daud alaihi salam, kata Allah taala, "Ya Daud, turidu wa urid." Wahai Daud, kamu ingin melakukan sesuatu dan saya juga ingin melakukan sesuatu. Tapi wala yakunu illa ma urid. Dan tidak akan terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Fa in sallamta lima urid ataituka bima turid. Kalau engkau pasrah, ya, ketika engkau pasrahkan kepadaku apa yang aku inginkan, maka aku akan memberimu apa yang kamu inginkan. Wa illam tusallim lima urid, dan jika engkau itu tidak pasrah, tidak memasrahkan apa yang aku inginkan, maka ata'abtuka fima turid, maka saya akan membuatmu capek dalam hal yang kamu inginkan. Padahal wala yakun illa ma urid, dan tidak akan ada kecuali apa yang saya inginkan, apa yang Allah taala inginkan. Nah, sehingga ini memberikan inspirasi bahwasanya kita itu harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tetapi bagaimana pasrah? Apakah pasrah itu misalnya ketika kita itu sedang menuntut ilmu, kemudian kita pasrah, ya ngaji aja gitu kan, gitu. Ngaji pokok hadir aja di kelas atau di majelis, ya kan? Cuman numpang, setor muka doang gitu. Numpang viral. Kemudian ngajinya itu hanya didengarkan saja, tanpa ditulis, tanpa dibaca, tanpa diulangi. Astagfirullah. Gitu kan? Tulis A. Itu pasrah dari mana gitu tuh? Mending kalau kita itu sudah masuk dalam kategori orang-orang yang ahli marifat. Kalau orang-orang yang sudah ahli marifat wajar. Ya, karena mereka sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum, ya belum dikatakan pasrah ini. Ya karena kalau yang tadi dijelaskan dari hikmah pertama, kemudian hikmah kedua khususnya, hikmah kedua di mana kita itu tidak boleh menuntut Allah, meminta Allah untuk memindahkan kita dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, di mana ini pembahasannya adalah bagi mereka yang sudah kenal, sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau yang belum dekat, belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, katakanlah para muridin, para sairin, para salikin, bagaimana? Tetap mereka pertama adalah berikhtiar. Berikhtiar, ya misalnya tadi dalam menuntut ilmu, semua syarat-syaratnya harus dipenuhi. Nah, kemudian setelah syarat-syaratnya sudah dipenuhi, barulah kita itu bertawakal, pasrah, taslim ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat dengan sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada waktu itu ada seorang sahabat yang ingin hadir untuk berjamaah di Masjid Nabawi. Dia itu membawa kuda, kemudian setelah nyampe di depan masjid dia lepaskan begitu saja. Selesai sholat ternyata kudanya itu sudah hilang. Kudanya itu sudah lari. Pasrah. Ditanya, "Hei, kamu laki-laki, ya fulan, kenapa? Apa yang terjadi? Madza waqa? Apa yang terjadi?" Nah, kata laki-laki itu, "Ya Rasulullah, amartana bit taslim wa tawakkul." Engkau itu sudah memerintahkan kami untuk pasrah, untuk tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, cuman kata Rasulullah, ikil wa tawakkal. Ikatlah dulu kudamu, barulah engkau bertawakal. Ini belum kepada makomnya para arifin.
Ini masih kepada makom salikin muridin, sairin. Dimana kalau sairin ini ya mereka menggunakan atau prinsip yang mereka gunakan itu adalah ikil wa tawakkal. Ikatlah dulu kudanya, barulah setelah itu tawakal. Kalau motor di zaman sekarang, motor itu harus dikunci stang dulu. Ya misalnya digembok, remnya itu digembok, cakramnya itu, kan? Pokoknya dengan ikhtiar kita, baru setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Dan sehingga dalam doa pun demikian, kita berdoa, ya Allah, di tahun depan saya itu ingin menikah. Di tahun depan, tahun 2023 saya ingin menikah, ya Allah. Nah kemudian dengan berbagai cara doa sudah ditempuh, misalnya. Kemudian kerja sudah ditempuh, ikhtiarlah untuk mencari sabab, dia sudah tempuh. Nah kemudian belum, setelah itu barulah dia bertawakal. Tetapi dalam tawakalnya dia tidak boleh menyandarkan tawakalnya kepada apa yang sudah dia perbuat, tetapi menyandarkan tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, itu adalah hikmah yang kedua, la tatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi masiwaha. Falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraji. Kemudian hikmah selanjutnya, sawabiqul himam la takhriku aswarul aqdar, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.